Muaz langsung mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma a'ti hadza ali Mu'adzinil awfar. Ya Allah, berikan jatah lepra kepada keluarga Muaz paling banyak ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Ikhwatu rahimakumullah, sebagaimana dijanjikan, materi kita adalah tentang Al-Wasiyah As-Sughra, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Untuk yang belum punya makalah atau bukunya, dijual di tempat wudhu. Ya, untuk yang belum pegang bukunya silahkan. Kalau yang mau sambil pegang buku, sambil pegang terjemahannya silahkan. Ya. Taib, wasiat sugro adalah wasiat kecil artinya. Ya. Wasiyah adalah nilai-nilai penting yang merupakan seringkali intisari atau rangkuman ya dari seseorang yang kita mohonkan kepadanya. Apa wasiatmu? Gitu. Ya kan? Seperti wasiat Yakub kepada anak-anaknya. Allah berfirman menceritakan hal itu. Am syahidtum idh hadara Yaqub al-maut idh qala li bani. Tidakkah kalian saksikan ketika kematian menjelang Yakub alaihi salam dan dia berkata kepada anak-anaknya, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang kelak kalian akan ibadahi sepeninggalku? Qalu, mereka pun berkata, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ilaha wahida, wa nahnu lahu muslimun." Mereka pun berkata, kelak kami akan beribadah, menghambakan diri kami kepada Tuhanmu, dan Tuhannya Ibrahim, Tuhan ayah-ayahmu Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, Tuhan yang satu. Ya, dan kami kepada Tuhan tersebut berserah diri, muslimun, berserah diri. Ya, jadi lihat wasiat Yakub alaihi salam berupa pertanyaan tentang dia menekankan nilai tauhid kepada anak-anaknya sepeninggal. Demikian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilai-nilai penting yang dimohonkan oleh umatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, seolah-olah nilai-nilai tersebut menjadi kunci-kunci keselamatan. Yang mereka berharap nilai ini nanti sepeninggal Rasul kita pegang teguh nilai-nilai ini sehingga kita selamat. Hadisnya Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dalam banyak jalur diriwayatkan. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah balighah zarifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari menyampaikan sebuah mau'izah, nasihat-nasihat kepada kami. Nasihat yang begitu menyentuh hati. Hati para manusia yang hadir pada saat itu bergetar darinya. Mata para manusia berlinangan darinya. Kulna, kami pun berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'. Ya Rasulullah, kok seolah-olah nasihat-nasihat ini adalah nasihat dari seseorang yang saying goodbye, yang sedang mengucapkan selamat tinggal pada kita. Ausina, maka wasiati kami ya Rasulullah. Kemudian Rasul pun menyampaikan wasiat kepada mereka. Nilai-nilai penting yang jadi pegangan kalian sepeninggalku. Gitu. Usikum bitaqwallah. Aku wasiati kalian untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah. Wassam'i watta'ah. Aku wasiati kalian untuk senantiasa mendengar dan mentaati. Wa in ta'ammar alaikum abd. Kalaupun yang berkuasa ke atas kalian adalah seorang budak. Di sanad lain, wa in ta'ammar alaikum abd habashi. Kalaupun yang berkuasa ke atas kalian kelak adalah seorang budak dari Afrika, dari Habasyah. Ya kan? Innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya kelak kalian nanti yang hidup sepeninggalku akan banyak melihat terjadinya perselisihan. Fa'alaikum bisunnati. Maka pada saat itu terjadi, kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnah al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan juga sunnah para khulafa ar-rashidin
sepeninggalku, abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham, yakni pegang kuat-kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara muhdats, perkara-perkara yang sifatnya baru di dalam agama. Perkara-perkara muhdats. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara muhdats tersebut adalah bid'ah. Wa kulla bid'ah dhalalah. Dan setiap kebid'ahan adalah bentuk kesesatan. Di sanad lain, wa kulla dhalalah finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ya, lihat betapa Rasul memberikan wasiat tuh, nilai-nilai itu. Ya, nah wasiat ini adalah sesuatu yang fitrah manusia condong mencintainya, menyukainya. Ya, kenapa? Berisi rangkuman ilmu dari seseorang yang memberikan wasiat. Oke? Istilahnya intisari dari seluruh perjalanan hidupmu yang menjadi intisari nilai tersebut, yang poin paling mulia, paling menyelamatkan, paling bermanfaat itu apa? Tuh lihat. Itu mengapa manusia suka wasiat. Sehingga demikianlah seorang yang smart, seorang yang cerdas. Gak mesti dia mengalami kesalahan, kekeliruan yang telah dialami oleh orang lain untuk mendapatkan sebuah nilai. Enggak. As-sa'id man wu'idha bi ghairi. Orang yang sa'id, yakni orang yang beruntung, yang happy, yang berbahagia adalah orang yang bisa dapat mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada orang lain. Enggak usah dia kejeblos di lubang yang sama untuk mengambil pelajaran itu. Dia cukup dapat dari orang yang pernah kejeblos di situ. Tuh. As-sa'id man wu'idha. Apalah lagi dari seseorang yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang Allah chosen him, yang Allah pilih dia dan utus dia. Wasiat dari yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat ini sesuatu yang dicintai oleh seseorang. Begitu. Karena berisi nilai-nilai, patokan-patokan kebaikan. Ya. Dan sungguh berbeda antara hamba-hamba Allah yang mewasiatkan mereka yang ditinggalkannya dengan tauhid, sunnah, takwa, dengan mereka yang mewasiatkan mereka yang ditinggalkannya dengan harta dan harta. Ini dua hal yang jauh berbeda. Baina thara wa thuraya. Perbedaan mereka antara thara, antara bintang-bintang di langit. Wa thuraya. Dibandingkan dengan tanah-tanah di bumi. Ya. Lebih dalam lagi wa thumur. Antara bintang dengan sumur. Wah, lebih dalam lagi udah bukan bumi. Ala kulli hal. Ini wasiyah sughra dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ceritanya Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullah mengirim surat kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Memintanya untuk mewasiatinya. Oke? Meminta wasiat, yakni meminta nasihat lah kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kemudian jawaban Syekhul Islam ini rahimahullah, jadilah buku yang dikenang dari zaman ke zaman, di antara bukti keberkahannya. Ya, menjadi buku yang dikenang dari zaman ke zaman, di mana para ahli ilmu memberikan syarah, memberikan penjelasan, menyampaikannya dan lain-lain, dikarenakan ala sighari hajmi, kalaupun kecil sedikit, tapi mengandung banyak faidah-faidah besar, ya, terutama bagi mereka yang memperdulikan keselamatannya di dunia dan di akhirat. Nah, kita bahaslah kitab ini, Wasiyah Sughra dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Buku ini sedikit, insya Allah, nggak banyak lah. Kita kejar, nggak nyampe 2 bulan lah, insya Allah beres. Insya Allah, ya, insya Allah bisa kita beresin. Nggak nyampe 2 bulan deh, nggak nyampe, ya 7 atau 8 kali pertemuan lah, insya Allah, kalau Allah izinkan, ya. Tapi Bismillah, untuk yang pegang bukunya silahkan sambil dibaca. Ana bacain Arabnya, nanti diharokatin aja, ya. Kalau yang mau ikuti Arabnya. Sebelum Anda berikan terjemahan, Anda bacakan dulu Arabnya seperti biasa. Kebiasaan kami di dalam menyampaikan materi. Ya, kita bacakan dulu matan. Matan artinya teks yang datang dari ulama atau imam yang menyusunnya. Dan kemudian kami terjemahkan. Ya. Bismillah. Su'alu Abul Qasim Al-Maghribi. Pertanyaan dari Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullah. Ya. Pertanyaan ini kemudian dimuat di dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya.
يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات ويبين لي أرجح المكاسب كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار والله تعالى يحفظه والسلام الكريم عليه رحمة الله وبركاته. Ya, agar berkenan Syekh Al-Imam Baqiyatus Salaf, sisa-sisa dari orang terdahulu, ya, wa qudwatul khalaf, dan tauladannya para orang-orang terkini. A'lamu man lakit, seseorang yang paling alim, paling berilmu, yang pernah aku ketemui di bilad al-Masyriq wal Maghrib, baik di negeri-negeri timur maupun negeri-negeri barat. Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Taimiyah, yaitu Taqiyuddin Abul Abbas Ibu Ahmad ibn Taimiyah. Agar Syekh berkenan ayyusini, agar Syekh berkenan memberikan kepadaku wasiat. Bima yakunu fihi salahu dini wa dunyai, wasiat yang di situ terdapat perbaikan bagi agamaku dan duniaku. Wa yurshiduni ila kitab, dan agar Syekh berkenan menunjukkanku kepada kitab yakunu alaihi i'timadi fi ilmil hadis, yang kelak menjadi sandaranku di dalam metodologi hadis. Ilmu hadis yakni metodologi hadis, ya. Berbicara ya, ini metodologi yang paling ilmiah di atas muka bumi. Ya. Metodologi yang paling ilmiah di atas muka bumi, karena metodologi itulah yang meneliti benar atau tidaknya nisbah perkataan tersebut kepada seseorang yang Allah utus di muka bumi. Dan apabila benar, itu adalah wahyu. Maka metodologi yang meneliti hal ini haruslah metodologi paling mu'taman, yang harus paling dipercaya. Ya, ilmu hadis ini bagian daripada agama. Al-isnad, bahasa-bahasa ilmu hadis, metodologi hadis, istilah-istilah yang digunakan sekarang ilmu hadis. Mustalah hadis. Al-isnad, isnad. Ini artinya semuanya itu. Usulul athar, sebagaimana pada fikih ada usul fikih, pada hadis ada usulul athar, usul riwayat. Ya? Dan lain-lain. Abdullah bin Mubarak rahimahullah bilang, al-isnad minad din. Ilmu isnad ini, ilmu metodologi penelitian hadis ini adalah bagian daripada agama. Laulal isnad laqal man sya' ma sya'. Kalau bukan karena ilmu ini, niscaya siapapun bisa ngomong apa aja tentang agama, sembarangan. Rusaklah agama ini sebagaimana rusak-rusaknya syariat-syariat terdahulu Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Mereka ngaco ngomongnya tanpa ada sandaran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu inilah yang menjaga agama ini. Ya, laulal isnad, kalau bukan karena ilmu ini, laqal man sya' ma sya'. Niscaya siapapun bisa sembarangan ngomong apa aja, yakni di dalam agama. Ya. Nah, Abdul Qasim Al-Maghribi rahimahullah meminta bimbingan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah kalau mau belajar ilmu hadis, kitabnya apa? Itu maksudnya. Ya. Wa kadzalika fi ghairihi min al-ulum asy-syar'iyyah. Demikian juga kepada kitab-kitab lain yang berkaitan dengan ilmu-ilmu syariat. Wa yunabbihuni ala afdhalil a'mal. Dan agar Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkenan juga untuk memberikan kepadaku petunjuk kepada tentang amalan-amalan yang paling mulia, as-salihah, amalan-amalan saleh yang paling mulia ba'dal wajibat, setelah yang wajib. Wa yubayyinu li arjahal makasib, dan agar Syekh berkenan untuk menunjukkan kepadaku usaha apa yang paling rajih, yakni yang paling saleh. Usaha, bentuk usaha untuk di dunia, apa sih yang paling baik, gitu. Ya. Kullu dzalika ala qasdil ima wal ikhtisar, dan agar semua itu dalam bentuk yang singkat dan padat. Ya. Jawabannya
Dimohon agar singkat dan padat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Ya. Pertanyaan dari Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullah kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam bentuk risalah, dalam bentuk surat. Sampai ke Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ceritanya nih, udah sampai nih, dan surat nih. Dijawab sama Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Zain? Fa'ajab. Maka Syekhul Islam pun menjawab rahimahullah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya semesta alam. Ya. Di sini Syekh enggak menyertakan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasul. Biasanya kan demikian. Karena memang di dalam riwayat-riwayat yang ada, yang diriwayatkan untuk membuka adalah dengan hamdalah. Membuka adalah dengan hamdalah. Ya. Tidak dengan solawat. Kalaupun solawat dikatakan oleh para ulama, satu paket dengan hamdalah dan jadi bagus juga, jadi baik. Ya. Ini berjalan demikian kebiasaan para ahli ilmu dari zaman ke zaman. Ala kulli hal itu teknis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ammal wasiyah, adapun wasiat yang ditanyakan. Fama a'lamu wasiyatan anfa'a min wasiyatillahi wa rasulihi liman aqalaha wattaba'aha. Dan sungguh, aku tidaklah mengetahui wasiat yang lebih bermanfaat daripada wasiat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang memahaminya dan mengikutinya. Ya, Qala Ta'ala, Allah berfirman, Walaqad wassayna alladhina utul kitab. Dan sungguh, telah kami wasiati mereka yang diturunkan ke atasnya Alkitab min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, demikian kami telah wasiati kepada kalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Berarti wasiat yang paling bermanfaat, wasiatnya Allah dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wassan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan lamma ba'athahu ila al-Yaman, dan demikian juga wasiat Nabi kepada Mu'adz, yakni Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Nabi mengutusnya ke Yaman, ketika Nabi mengutus Mu'adz untuk muallimul Yaman, untuk mengajar para penduduk, mengajarkan agama kepada para penduduk ya Yaman. Faqal, Nabi berkata kepadanya, Ya Mu'adz, ittaqillaha haitsu ma kunt. Wahai Mu'adz, bertakwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan-perbuatan baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nah, kemudian treat people, perlakukan manusia dengan khuluq hasan, dengan manner, dengan perangai, dengan perilaku yang baik, yang hasan. Ya. Tayyib. Ya. Di sini terlihat betapa para salaf rahimahumullah adalah orang-orang yang begitu mencintai ilmu dan begitu bersemangat di dalam mengumpulkan ilmu daripada para ahlinya. Ya. Terlihat bahkan seorang sebesar Abul Qasim Al-Maghribi ini tidaklah malu ya untuk meminta wasiat kepada seorang ahli ilmu yang dia dapati di zamannya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin beliau sendiri pun rahimahullah telah tahu jawabannya, tapi tidak malu untuk bertanya lagi. Karena apa? Karena diharapkan adanya nilai-nilai lebih yang bisa ditangkap dari pesan-pesan seorang ahli ilmu yang kita akui keilmuannya. Demikian ya. Oke? Man amila bima ta'allam zadahu Allahu ilman wa iktasaba ilma lam ya'lam. Nah, kaidah di dalam agama Allah. Barang siapa yang beramal, dia mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, maka otomatis Allah akan tambahkan baginya ilmu-ilmu baru yang belum pernah dia pelajari. Allah bukakan baginya pintu-pintu keilmuan baru yang belum pernah dia pelajari. Luar biasa kan? Man amila bima ta'allam zadahullahu
ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan nilai-nilai yang telah dia pelajari, niscaya Allah akan bukakan baginya pintu-pintu keilmuan baru yang belum pernah dipelajarinya. Ya, itu kaidah di dalam agama Allah. Ya. Kemudian wasiat bertakwa. Ikhwati rahimakumullah, takwa. Takwa ini secara bahasa diambil dari kata ittikhadz al-wiqayah, menjadikan penjagaan. Okay? Takwa juga berarti al-khauf. Artinya khauf, takut. Secara bahasa ini bisa artinya al-khauf, takut. Bisa juga ittikhadz al-wiqayah, menjadikan penjagaan. Apa? Preventions. Oke? Okay? Apa? Pencegahan. Pencegahan ya, preventions. Ya. Yang dimana rasa takut ini mencambuk diri seseorang sehingga ia melakukan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Tuh, takwa kan biasa diterjemahkannya begitu. Melakukan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Apa kaitannya dengan terjemahannya secara bahasa? Karena takwa secara bahasa artinya takut. Nah, rasa takut ini pada dirinya mencambuk dirinya untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Karena takwanya kepada Allah, yakni karena takutnya dia kepada Allah. Dapat? Takwa bisa juga bermakna ittikhadzul wiqayah, mengambil penjagaan, menjadikan penjagaan. yakni seseorang menjaga dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan azabnya dan siksanya. Dengan cara apa? Lakukan yang diperintahkan, jauhi yang dilarang. Tuh. Ujung-ujungnya sama nggak? Jadi semua bentuk activities, baik lisan, hati, ataupun fisik, yang itu dimana adalah bentuk nilai-nilai yang Allah perintahkan, atau menjauhi apa-apa yang Allah larang, maka itu bentuk ketakwaan. Dan apabila seseorang mempelajari agama, dari nilai-nilai yang paling fondasional dan mendasar dan paling utama, paling wajib, dari nilai tauhid, sampai ke bab-bab ujung, bab jihad, atau bab amal soleh, atau bab akhlak, dan lain-lain, kita akan menemukan setiap bab tersebut bukan lain adalah bab yang berbicara tentang salah satu sisi dari sisi-sisi ketakwaan. Ya, jadi takwa luas, mencakup seluruh hal yang sifatnya mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka wasiat untuk bertakwa adalah wasiat yang paling jami'ah, wasiat yang paling complete. Yang paling complete. Yang paling wasiat yang paling mencakup seluruh bentuk amal saleh, gitu. Jadi, aku wasiati kalian agar kalian jaga sholat. Atau aku wasiati kalian agar kalian jaga puasa Ramadan. Aku wasiati kalian agar jaga tauhid kepada Allah. Aku wasiati kalian agar kalian menunaikan zakat dulu. Satu-satu ribet gak? Hah? Coba, aku wasiati kalian untuk jaga ketakwaan kepada Allah. Terangkum semua itu. Hah? Aku wasiati kalian untuk berbuat baik kepada tetangga. Aku wasiati kalian untuk menjaga kejujuran. Aku wasiati kalian untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Kebanyakan gak? Kebanyakan kan? Ribet kan? Gimana ngumpulinnya semua? Aku wasiati kalian untuk bertakwa kepada Allah. Makanya wasiat kepada takwa adalah wasiat yang paling jami', yang paling mengumpulkan semua nilai kebaikan, merangkum semua bentuk nilai kebaikan. Nilai-nilai yang Allah perintahkan atau menjauhi apa-apa yang Allah larang. Ya, demikian wasiat para nabi dan rasul terdahulu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian setiap khutbah juga dibukanya adalah dengan ayat-ayat untuk wasiat untuk bertakwa. Syuf, dikhutbahkan gitu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Begitu kan? Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Wasiat untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wasiat untuk bertakwa. Iya gak? Betapa wasiat untuk bertakwa juga dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap pembukaan khutbah. Ini namanya khutbah hajah. Khutbah hajah. Lebih lanjut lagi, dilihat zaman-zaman terdahulu, para nabi dan rasul mewasiati kaumnya juga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, banyak ayat tersebut, banyak ayat yang mengabadikan wasiat para nabi dan rasul kepada kaumnya untuk bertakwa di dalam Al-Qur'an. Sebutkan. Allah berfirman, "Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin." Sungguh kaum Nuh telah mendustai para utusan Allah. Idz qala lahum akhuhum Nuh. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Ala tattaqun?" Tidakkah kalian mau bertakwa kepada Allah? Tuh, takwa. Ya kan? Kemudian, "Kadzabat 'adunil mursalin." Kaum 'Ad telah mendustai para utusan Allah. Idz qala lahum akhuhum Hud, "Alla tattaqun?" Ketika saudara mereka Hud alaihi salam berkata kepada mereka, "Tidakkah kalian mau bertakwa?" Demikian juga kaum Tsamud. Kadzabat Tsamudunul mursalin. Kaum Tsamud mendustai para utusan Allah. Idz qala akhuhum Salih. Ketika saudara mereka Nabiullah Salih alaihi salam berkata kepada mereka, "Ala tattaqun?" Tidakkah kalian mau bertakwa? Kadzabat qaum Lutinil mursalin. Demikian kaum Lut telah mendustai para utusan Allah. Idz qala lahum akhuhum Lut. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Alla tattaqun?" Tidakkah kalian mau bertakwa kepada Allah? Ya? Kemudian kadzdzaba ashabul laikatil mursalin. Idz qala lahum Syuaib, "Alla tattaqun?" Banyak ayat mengabadikan wasiat para nabi dan rasul kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada sir ajib, ada rahasia ajib. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustai para utusan Allah. Ya? Kaumnya Nuh alaihi salam ketemu berapa utusan Allah? Ketemu siapa? Nuh doang kan? Tapi kenapa dibilang Al-Mursalin? Kenapa? Kaum Nuh telah mendustai para utusan Allah. Kenapa Allah bilang gitu? Kan mereka ketemu cuma satu utusan, Nuh doang alaihi salam. Demikian kaidah di dalam iman. Seseorang mendustai satu nabi, hitungannya mendustai seluruh nabi. Itu kaidah. Seseorang mendustai satu nabi, hitungannya mendustai seluruh nabi. Kaidah di dalam keimanan demikian. Seseorang mendustai satu ayat di dalam Al-Quran, hitungannya mengingkari satu sunnah Rasul SAW, diingkari, dibenci. Hitungannya mengingkari keseluruhan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kaidah di dalam akidah. Ya, ya. Nah kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga demikian mewasiatkan kepada Mu'adz radhiyallahu anhu ketika Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman. Yani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah mengutus para sahabat-sahabat yang udah banyak belajar kepadanya ke negeri-negeri yang telah ditaklukkan kaum muslimin untuk mengajarkan mereka tentang syariat Islam. Di antara yang Nabi utus Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Mu'adz untuk penduduk negeri Yaman. Ya. Wa kana Mu'adz radhiyallahu anhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimanzilatin 'aliyyah. Dan posisi Mu'adz di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam posisi yang sangat tinggi. Ya. Fa innahu qala lahu ya Mu'adz, sesungguhnya Nabi pernah berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah sungguh aku mencintaimu wahai Mu'adz. Lihat, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata demikian kepada Mu'adz radhiyallahu anhu. Wa kana yurdifuhu wara'ah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali membonceng Mu'adz di belakangnya radhiyallahu anhu. Ya. Wa ruwiya fihi annahu a'lamul ummah bil halal wal haram. Dan diriwayatkan tentang Mu'adz di mana Mu'adz adalah
di antara umat Rasul yang paling berilmu tentang perkara halal dan haram, paling ahli fikih. Ya? Wa annahu yuhsyar amam al-ulama biratwah. Diriwayatkan bahwasanya Muadz kelak dibangkitkan di hadapan para ahli ilmu dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di depan mereka biratwah, ai bi khutwah, satu langkah di hadapan mereka. Ya? Wa min fadlihi annahu ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam muballighan anhu. Dan ini di antara keutamaannya, di mana Nabi mengutus Muadz radhiyallahu anhu untuk menyampaikan risalahnya kepada para penduduk Yaman, da'ian, menyeru para penduduk Yaman, mufaqihan, yang mengajarkan ilmu agama kepada para penduduk Yaman, muftian, sebagai mufti bagi para penduduk Yaman, hakiman, sebagai hakim kepada para penduduk Yaman. Zain. Nah, di sini ada beberapa nilai indah yang bisa kita ambil. Nabi ketika mengutus Muadz, Nabi berkata kepada Muadz, wahai Muadz, ittaqillaha haitsu ma kunt. Wahai Muadz, bertakwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Ya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Dan ikutilah perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Tamhuha, yang akan menghapuskan perbuatan buruk itu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Dan ikutilah perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan baik yang akan menghapuskannya. Wa khaliqin nas bi khuluq hasan. Dan kemudian perlakukanlah manusia dengan perangai yang baik. Ya, ini ada tips nih untuk nyiasatin dosa. Ada tips untuk nyiasatin dosa. Bagaimana cara yang efektif untuk ngapusin dosa? Oke, ada tips di sini nanti. Bicara Muadz. Kemarin pertemuan terakhir, kita sedikit cerita tentang Muadz. Muadz, Rasul SAW di antara apa yang diriwayatkan darinya adalah, arham ummati bi ummati, umatku yang paling merahmati umatku, Abu Bakar. Asyadduhum alal haq, yang paling tegas di atas hak, Umar. Yang paling pemalu, Utsman ibn Affan. Aqdahum ala kitabillah, yang keputusannya paling sesuai dengan kitabullah, Ali bin Abi Thalib. A'lamuhum bil halal wal haram, yang paling alim, paling berilmu tentang halal haram, Muadz bin Jabal. Syuf. Tapi dari cerita yang pertemuan kemarin kita ceritain tentang case-nya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu sama kaumnya. Ini adalah gambaran bahwa seseorang yang sampai posisi besar demikian di sisi Nabi pun bukan nggak melewati proses keliru dan bukan nggak melewati proses belajar. Iya gak? Kita cerita, nggak semua datang kemarin ya. Nggak semua datang yang pertemuan sebelumnya, kisah tentang Muadz. Jadi Muadz diminta oleh kaumnya. Ya Muadz, salli binal isya. Wahai Muadz, imami kita salat isya. Muadz bilang, ana salat di pusat sama Rasulullah SAW. Tapi kalau kalian mau, ana salat dulu isya di sana, pulangnya ana salat ngimamin kalian. Zain? Nah, salat 2 kali untuk ngimamin boleh. Tayyib. Berarti rada maleman kan pulangnya, iya gak? Mana jalan kaki, belum ada gojek. Iya gak? Ini kaumnya nih minta Muadz imamin, kenapa? Kesono jauh berarti. Iya kan? Rada jauhan berarti kampungnya kan? Gitu. Ya kan berarti rada maleman nih, rada ngaret isyanya kan? Nah, Zain. Pas Muadz datang, udah rada malam, kemudian mengimami mereka sholat isya. Iftatah bil Baqarah. Muadz sholat, bacanya surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ada seorang sahabat ta'abjal. Udah capek. Pulang menggembala kambing. Gembala kambing di padang pasir, kebayang gak loh? Bang, saya pulang gelap, pulang gelap ya kan? Pergi habis subuh masih gelap, adem. Ya kan? Gembala cari tempat hijau di padang pasir, bayangin. Pulangnya nunggu adem. Iya gak? Baru pulang. Nyampe rumah capek gak? Pengen buru-buru istirahat, besok gelap mesti jalan lagi nih. Dia ngimamin pakai Al-Baqarah. Bang, saya kelar subuh. Iya kan? Akhirnya salah seorang dari sahabat mundur dari barisan dan dia sholat sendiri isya. Kemudian pulang duluan. Kelar sholat ada yang ngadu sama Muadz. Ya Muadz, itu tadi si fulan keluar duluan. Muadz berkata, innahu la munafik. Sesungguhnya dia sungguh munafik. Diaduin lagi sama tuh orang. Jal, bro, lu dikatain munafik sama Muadz. Ente dikatain, tukang ngadu rupanya ini orang. Ngadu-ngaduin.
Nanti dikata munafik sama Muaz. Wallahi lastu bimunafik. Demi Allah aku bukan munafik. Dan demi Allah aku akan adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nih sahabat dikata munafik gak terima, dia samperin Rasul di pusat. Dia ngadu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna ashabun nawadih. Ya Rasulullah, kita ini para penggembala. Tadi kita ceritain, pergi gelap pulang gelap. Oke? Kita pulang pengen buru-buru istirahat, besoknya jalan lagi. Muaz gimamin kita sholat isya pakai Al-Baqarah ya Rasulullah. Ane mundur ane sholat sendiri. Terus Muaz kata ane munafik ya Rasulullah. Begitu. Dipanggil Muaznya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diomelin. Afattanun anta ya Muaz, afattanun anta ya Muaz, afattanun anta ya Muaz. Apakah kau pembawa fitnah ya Muaz? Apakah kau pembawa fitnah? Apakah kau pembawa fitnah? Kenapa kau tak membaca Sabbih isma rabbikal a'la wa syamsi wad duhaha? Surat-surat ringan ya ini. Innahu yusalli wara'akal kabir wad dha'if wa dzawul hajah. Karena sesungguhnya orang-orang yang sholat di belakangmu nih, ada orang-orang tua, orang-orang lemah, dan orang-orang yang punya keperluan. Ini mau sholat sendiri sampai bengkak-bengkak kakinya, kayak Rasul sallallahu alaihi wasallam, serah sendiri. Tapi ngimamin, jangan. Diomelin siapanya? Muaznya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngerejal masih belum terima. Musahib radhiyallahu anhu masih belum terima. Ya Rasulullah, lau iltaqal jam'an saya'lam Muaz. Ya Rasulullah, entar kalau ada perang, dua pasukan bertemu, Muaz tahu siapa aneh. Jadi aku bukan munafik ya. Greget dia masih sama Muaz radhiyallahu anhu. Benar, diserukan perang. Kemudian seorang tersebut bertarung begitu heroik luar biasa sehingga terbunuh fastashhad dan dia mati syahid. Rasul berkata, bagaimana dengan zonmu ya Muaz? Bagaimana kabar dugaanmu tentangnya ya Muaz? Kata Muaz, kadzdzabani dhanni ya Rasulullah. Sungguh, zonku, dugaan-dugaanku telah mendustaiku ya Rasulullah. Ya, lihat ditegur nggak sama Rasul? Tapi kemudian dia, apakah maknanya kemudian jadi turun derajatnya dan jadi hina? Lihat, Rasul sendiri yang berkata, sesungguhnya demi Allah, aku mencintaimu. Ini Rasul kalau ngomong gini sama seseorang, gak sembarangan berarti. Wahyu itu. Dan kemudian Rasul sendiri bilang, yang paling alim tentang halal haram, Muaz. Tapi diriwayatkan tentang kekeliruannya. Ini menggambarkan apa? Bahwa sahabat, even those companions, radhiyallahu anhum, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum melewati proses belajar dan gak tahu bahkan keliru. Siapa kita yang gak mau belajar? Iya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, satu hari Hanzalah keluar. Nafaqah Hanzalah. Hanzalah jadi munafik. Kenapa Hanzalah bilang begitu radhiyallahu anhu? Karena kalau lagi sama Rasul, dengerin cerita-cerita Rasul tentang syurga, neraka. Ya Allah, iman kita terbang. Ka'adna thimaral jannah kutufa aidina. Seolah-olah buah-buah syurga ini berada dalam jangkauan tangan kita. Tinggi iman kalau lagi sama Rasul. Lagi majelis taklim, lagi dengerin Rasul ngomong. Falamma raja'na ilal bait. Tapi pas sampai rumah, afasna al-azwaj wal aulad. Kita main sama istri-istri kita dan anak-anak kita. Oke? Kita lupa kondisi keimanan yang tadi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti perubahan kondisi keimanan enggak? Berarti gue munafik. Begitu kata Hanzalah. Nafaqah Hanzalah. Hanzalah udah jadi munafik. Fix. Ketemu sama Abu Bakar. Abu Bakar bilang, kenapa ente? Ya begitu tadi diceritakan sama Hanzalah. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan dia adalah orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sempat nggak tahu. Dia berkata, aneh juga begitu, bro. Aku pun merasakan hal yang sama. Oh iya. Kita tanya Rasul yuk sallallahu alaihi wasallam. Padahal jawaban yang diketahui oleh para penuntut ilmu kecil sekarang. Iya kan? Oh enggak begitu. Enggak berarti maknanya munafik. Dan ini jawabannya kita tahu kan? Para penuntut ilmu kecil tahu jawabannya. Itu boleh. Bahkan seorang Abu Bakar sempat nggak tahu jawabannya sampai sempat nanya dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia Abu Bakar. Abu Bakar ini manusia paling mulia setelah para nabi. Bukan setelah Nabi Muhammad doang. Awas. Jadi level kemuliaan di sisi Allah para nabi dan rasul. Habis para nabi dan rasul Abu Bakar. Nah. Oke? Sempat nggak tahu segala begituan. Mereka tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Ketemu Rasul, Hanzalah bilang, nafaqah Hanzalah. Hanzalah udah jadi munafik ya Rasulullah. Kenapa ini? Hanzalah cerita. Kayak tadi tuh. Rasul berkata, laisa kadzalik, laisa kama tadhhabun, enggak begitu, enggak seperti yang kau fahami. Apabila keimananmu senantiasa di posisi tinggi, ainama kunt, kama kunta indi, dimanapun kapanpun kau berada, sebagaimana keimananmu ketika sedang bersamaku, selalu begitu posisi keimananmu. La safahatkal malaikatu ala fi turukikum wa ala furushikum. Niscaya para malaikat akan salute you di jalan-jalan kalian dan di tempat tidur kalian. Kenapa? Malaikat imannya tinggi, emang gak dikasih syahwat. Ini kita dikasih syahwat, tapi imannya senantiasa tinggi, dimanapun kapanpun, seperti kita lagi sama Rasul, malaikat salut sama ente. Nggak begitu. Walakin sa'ah. Tapi satu waktu. Yani satu waktu linafsik. Satu waktu untuk jiwamu. Untuk dirimu. Sa'ah li rabbik. Satu waktu untuk Rabbmu. Nggak apa-apa. Perubahan demikian bukan maknanya seseorang munafik. Lihat, mereka melewati proses belajar dan sempat menyimpulkan keliru. Ini yang diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhu, with all due respect, dengan segala hormat kepada mereka. Makanya, kalau kita baca kekeliruan yang pernah terjadi para sahabat, jangan mengurangi rasa hormat kita. Itu sengaja Allah takdirkan kekeliruan demikian. Fungsinya apa? Buat hikmah tasyri', hikmah pembentukan syariah. Untuk memberikan pelajaran kepada kaum yang datang setelahnya. Ya, demikian Mu'adz. Seseorang yang begitu tinggi posisinya di sisi Rasul dan dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul berkata dia yang paling alim urusan halal dan haram. Sempat keliru radhiyallahu anhu. Bukan enggak pernah salah dalam hidupnya. Ya. Mu'adz ikhwati rahimakumullah. Bahkan Rasul berkata kepadanya, "Inni la uhibbuk." Demi Allah aku mencintaimu. Diriwayatkan Abu Dawud dari Anas radhiyallahu anhu, okay? Bahkan diriwayatkan Imam Turmudzi dari Miqdam Ibnu Ma'di Yakrib, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ahabba ahadukum akhah falyu'limhu." Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, agar dia mengatakan hal itu kepadanya. Bilang sama dia yang kau cintai, "Akhi, ana uhibbuka fillah walillah." Sunnah. Ya, sunnah. Akhi, ana uhibbuka fillah walillah. Kalau kita mencintai seseorang, sampaikan itu padanya. Ya, dan sekarang ana sampaikan, uhibbukum fillah walillah. Nah, agar menjawab demikian, ahabbakalladzi ahbabtani fi. Semoga zat yang dimana kau mencintaimu karenanya pun mencintaimu. Begitu. Ya. Diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Anas, anna rajulan kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam famarra bihi rajul. Seseorang ada sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian lewat seorang sahabat lain. Kemudian orang yang bersama Rasul berkata, "Ya Rasulullah, inni la uhibbu hadza." Demi Allah, ana suka sama dia ya Rasulullah. Ana demen sama dia. Gitu. Rasul pun berkata kepadanya, "A'lamtah? Apakah kau telah memberitahukan kepadanya bahwa kau mencintainya?" Dia berkata, "La, belum ya Rasulullah." Rasul berkata, "A'limhu." Maka beritahukan kepadanya bahwa kau mencintainya. Qal falahiqah. Anas berkata, orang tersebut pun menghampiri sahabatnya itu dan kemudian berkata, "Inni uhibbuka fillah." Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Kemudian orang tersebut berkata, "Ahabbakalladzi ahbabtani lah." Semoga zat yang kau mencintaiku karenanya pun mencintaimu. Ya, itu diantara sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz radhiyallahu anhu kana yurdifuhu. Nabi begitu dekatnya sama Mu'adz bahkan suka dibonceng. Nah, Mu'adz dibonceng ini ada di riwayatnya Bukhari dan Muslim rahimahumullah tentang hak Nabi atas umatnya. Okay? Mu'adz bercerita radhiyallahu anhu, kuntu radifan Nabi. Suatu hari aku lagi nemenin Nabi, bonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya dan kemudian Nabi berkata kepadaku, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah ala ibadih?" Ya Mu'adz, apakah kau tahu apa hak Allah ke atas para hambanya? Kalau hak Allah berarti kewajiban hamba. Kalau hak hamba berarti kewajiban Allah. Apa hak Allah atas para hambanya?
Mu'adz berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'ah. Agar para hambanya hanya beribadah kepadanya dan tak mempersekutukannya dengan satu hal pun. Zain. Gak lama, Nabi berkata lagi, ya Mu'adz, atadri ma haqqul ibadi ala Allah? Wahai Mu'adz, apakah kau tahu apa hak para hamba atas Allah? Ini kewajiban Allah kepada para hambanya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Rasul pun berkata, alla yu'adzibahum illam yusyriku bihi syai'ah. Agar Allah menyelamatkan mereka dari azabnya apabila mereka tak mempersekutukan Allah dengan satu hal pun. Tuh. Agar diselamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kuncian hidup kan? Hidup ini kan, pengen meraih cinta Allah, selamat dari azab Allah. Tujuan hidup itu kan? Kuncian hidup banget kan ini. Seseorang kalau mau selamat dari azab Allah gimana? Ya udah, tauhidkan Allah. Jangan sembah yang lain. Berarti kuncian hidup banget gitu. Oke? Mu'adz berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ubasyirun nasa bihadza." Aku sampaikan kabar ini kepada para manusia ya Rasulullah ya. Kalau mau selamat dari azab Allah, tauhidin Allah. Itu kuncinya udah. Begitu ya. Aku sampaikan ya kepada orang-orang ya Rasulullah. Rasul bilang, "La, fayattakilu. Nanti dulu. Jangan dulu." Takutnya mereka beritikal. Beritikal, yakni malas effort, malas berjuang. Karena salah memahami hadis-hadis demikian. Mentauhidkan Allah, mentang-mentang dikata mentauhidkan Allah, entar disuruh jihad, nggak mau jihad. Suruh zakat, nggak mau zakat. Tuh, mentang-mentang dikata. Karena salah faham. Kalau orang benar-benar mentauhidkan dengan Allah dengan baik, nggak ada amal soleh di antara amal soleh apapun yang dia punya kuasa, punya kemampuan untuk melakukannya, kecuali pasti dia melakukan. Ini kalau memahami tauhidnya dengan baik. Akhirnya Mu'adz, hadis itu Mu'adz gak sampein. Mu'adz gak riwayatin. Karena Rasul bilang jangan. Oke? Mu'adz gak riwayatin. Sampai ajal menjelangnya. Ketika di Syam, ada Ta'un Amwas. Ada lepra di Amwas. Yang membunuh 25 sampai 30 ribu kaum muslimin mati. Oke? Mu'adz tawafa. Mu'adz lagi mau meninggal. Lagi syakaratul maut, baru dia riwayatkan hadis tadi dari Rasul. Ta'athuma. Takutnya dosa. Dosa menyembunyikan keilmuan dibawa mati sehingga hilang dari manusia. Diriwayatkan juga sama Mu'adz radhiyallahu anhu. Mu'adz di antara sahabat-sahabat yang meninggal dunia dalam keadaan lepra. Dan Mu'adz begitu berbahagia ketika berita lepra sampai ke Syam. Karena ini banyak kabar dari Rasulullah SAW bahwa Syam akan ditimpa demikian. Dan di mana Ta'un demikian dulunya adalah azab yang Allah turunkan kepada sebagian Bani Israel, tapi buat umat sekarang menjadi bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kabar Ta'un tersebut turun, kabar lepra tersebut datang, diaman, kan yang di dalam gak boleh keluar, yang di luar gak boleh ke dalam. Ini bimbingan Rasul SAW. Mu'adz langsung mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma a'ti hadza ali Mu'adzinil awfar. Ya Allah, berikan jatah lepra kepada keluarga Mu'adz paling banyak ya Allah. Justru minta. Sanad lain, Allahumma la taj'al hadza ali Mu'adzin min hadza Mu'adzan. Ya Allah, jangan kau jadikan jatah keluarga Mu'adz terlindungi dari hal ini. Yani biarkan penyakit itu menimpaku dan keluargaku. Diiris-iris hatinya Mu'adz. Dianya nggak kena lepra. Kena orang-orang tercinta dulu. 2 putrinya kena, meninggal. 2 istrinya kena, meninggal. Dia yang ngasuh, dia yang ngurus. Anaknya kena Abdurrahman, anak yang dicintainya. Abdurrahman, meriang luar biasa. Kena lepra duluan. Satu hari Mu'adz melihatnya dan berkata, Kaifa tajidu? How you doing? Bagaimana kondisimu wahai putraku? Gitu. Anaknya menjawab dengan jawabannya Ismail alaihissalam kepada ayahnya Ibrahim ketika mesti disembelih. Satajiduni insyaallah binas sabirin. Insyaallah kau akan mendapatiku dalam kondisi orang-orang yang bersabar. Allah. Mu'adz pun berkata pada anaknya, Al-haqqu min rabbik fala takunan minal mumtarin. Sungguh yang hak hanya dari Tuhanmu. Jangan pernah sekali-kali pun kau ragu. Allahu Akbar. Wasiat ayah kepada anaknya yang sedang menghadapi ajal. Syuf, meninggal anaknya, dia yang menguburkannya. Udah mati semua orang yang dicintainya,
baru Mu'adz kena di telapak tangannya. Allah, diiris dulu nggak hatinya? Kemudian dia cium. Inna hadza ahabbu ilayya min humurin ni'am. Sungguh ini lebih aku cintai daripada onta merah. Di mana kita yang meyakini pandemi kemudian dibandingkan dengan salaf radhiyallahu anhum. Kemudian ghamma. Meriang panas luar biasa sampai blackout. Kemudian falamma afaq, ketika dia tersadar lagi, ternyata belum mati dan dia berkata, Allahumma innaka ta'ala, Allahumma ghumma ghammuk. Ya Allah, sungguh telah berlalu kabutmu. Wa innaka ta'lam anni uhibbuk. Dan sesungguhnya engkau maha mengetahui bahwa aku sangat mencintaimu. Yani, I wish to see you soon. I wish to meet you soon. Faham maksudnya Mu'adz? Aku berharap untuk segera. Gak lama Mu'adz meninggal. 38 years. 38 tahun. Sematang itu jiwanya. Wa kana yushabbihuhu bi Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Bahkan Nabi seringkali menyerupakan Mu'adz dengan Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa Ibrahim imamun nas. Ya, Ibrahim adalah imamnya para manusia. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu biasa berkata, inna Mu'adzan kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Mu'adz adalah seorang umat yang qanit lillah, yang khusyuk, tunduk, patuh kepada Allah. Walam yakum minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Tashbihan lahu bi Ibrahim. Ibnu Mas'ud mengatakan demikian, menyerupakan Mu'adz dengan Ibrahim alaihis salam. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Haythami rahimahullah dalam Majma' Az-Zawaid. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, inna Mu'adzan kana ummatan qanitan lillah. Sebenarnya nih ayat itu di mana Allah berfirman, inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat qanit lillah, yang patuh tunduk kepada Allah. Tapi Ibnu Mas'ud bilangnya, kok Mu'adz? Dikira oleh para sahabatnya, oleh para murid-muridnya, Ibnu Mas'ud lupa kali mau ngomong Ibrahim, jadi Mu'adz, gitu. Paham ya? Inna Mu'adzan, sesungguhnya Mu'adz adalah seorang umat, adalah sebuah umat, diartikannya, sesungguhnya Mu'adz adalah sebuah umat yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanif, yang straight, lurus. Hanif yakni al-ma'il anis syirk, yang terjauhkan dari kesyirikan. Faqala ba'du julasa'i, teman-temannya, yakni para sahabat murid-muridnya Ibnu Mas'ud berkata, inna Ibrahim, yakni la'allaka taqsud, inna Ibrahim, mungkin maksudmu sesungguhnya Ibrahim kali, bukan sesungguhnya Mu'adz. Kata Ibnu Mas'ud, lam ansa, enggak, aneh bukan lagi lupa. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tsumma qala atadrun mal ummah? Apakah kalian tahu apa itu seorang umat? Oke? Apakah kalian tahu apa itu maknanya seorang umat? Oke? Qalu, mereka berkata, la, kami tidak tahu maknanya apa. Qal, Ibnu Mas'ud berkata, alladzi yu'allimun nasal khair. Seorang umat adalah seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada para manusia. Hal tadrun mal qanit. Nah, apakah kalian tahu apa itu al-qanit? Apa itu seorang yang qanit? Qalu, la. Para sahabatnya berkata, kami tidak tahu. Qal, Ibnu Mas'ud pun berkata, al-qanit al-muti' lillah. Qanit adalah seseorang yang sangat mentaati Allah Azza wa Jalla. Rawahu Tabrani wa rijaluhu rijalu sahih. Riwayat itu diriwayatkan Imam Tabrani dan rijalnya rijal sahih. Ya. Tayyib. Nah, di antara kemuliaan Mu'adz bin Jabal, diserupakanlah beliau radhiyallahu anhu dengan Ibrahim alaihissalam. Kita paham gak levelnya Ibrahim alaihissalam?
seseorang diserupakan oleh Rasulullah SAW dengan Ibrahim, berarti kebangetan gak mulianya, luar biasanya. Ibrahim ini gelarnya Khalil, Khalilullah. Artinya apa? Cuman bahasa Indonesia ini kurang kaya untuk menerjemahkannya. Khalil, dari mana khullah? Ini level yang lebih tinggi daripada Habib, dari mahabbah. Okay? Khalil, ini cinta, diambil dari kata khullah, artinya cinta. Tapi khullah ini adalah level cinta yang lebih tinggi daripada mahabbah. Ibrahim, levelnya Khalil. Kembali ke materi kita nih. Mu'adz disamain nama Rasul dengan Ibrahim alaihissalam, berarti kebangetan gak mulianya? Dayif. Ibrahim nih alaihissalam, Imamul Hunafa, imamnya para muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid, imamnya para manusia, disamain sama Mu'adz ibnu Jabal, berarti luar biasa gak Mu'adz sebenarnya radhiyallahu. Bahkan ayat yang berkata, Inna Ibrahim kana ummah, diganti Inna Mu'adzan kana ummah. Tuh. Dan ini bukan mengolok-olok ayat, ini kata Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang nggak boleh juga lagi sholat baca Inna Mu'adzan kana, nggak boleh. Tetap Inna Ibrahim kana ummah. Na'tadzirukum, kami mohon maaf. Kita lanjutkan. Bahkan ayat yang berkata Inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim adalah sebuah umat, berarti jadi Inna Mu'adzan kan ummah. Ya, Ibnu Mas'ud menyampaikan demikian, bukan lupa, tapi memang ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah diantara kemuliaan Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya, tayyib. Ungkapan Inna Ibrahim kan ummah, Inna Mu'adz kan ummah. Ibrahim adalah seorang umat, Mu'adz adalah seorang umat. Maksudnya apa ungkapan itu? Dia adalah seorang umat atau sebuah umat. Dia adalah sebuah umat. Artinya apa? Ungkapan ini ada di dalam bahasa Arab untuk menggambarkan keutamaan seseorang. Ibrahim adalah sebuah umat. Maknanya apa? Ummah fi rajul. Kualitas, kekuatan yang ada pada sebuah umat ada pada diri satu orang individu. Lihat, luar biasa. Faham? Seumat nih, kualitas mereka dikumpulkan, kekuatan, nilai-nilai kebaikan yang ada pada sebuah umat dikumpulkan, dituplakin sama satu orang. Tuh, dia sebuah umat. Artinya begitu. Segitunya. Ya. Nah, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Di antara bentuk kebaikan yang paling mendasar dan utama adalah tauhid dan sunnah, yakni membawakan hidayah ke antara para manusia. Ya. Apabila kita fahami konsep hidayah ini, jadi di setiap zaman ada pemuka-pemuka, selalu ada. Ini janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ba'ats, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus di setiap 100 tahun rajul, seseorang yujaddid fi dini, yang memperbaharui agama Allah Subhanahu wa taala. Mujaddid, ini yang dibilang mujaddid. Memperbaharui bukan berarti bikin hal-hal yang baru, bukan. Tapi kembali memurnikan ketika manusia menjadikan agama Allah dan menjauhkan agama Allah dari kemurniannya dengan inovasi-inovasi yang mereka buat. Dan mereka kira ini hasanah, ini benar. Sehingga agama Allah kotor, nggak lagi murni sebagaimana yang datang. Mesti setiap 100 tahun datang satu orang yang kembali memurnikannya. Nah, sehingga orang-orang melihat as if it new. Seolah-olah ini hal yang baru. Tadinya nggak kita dengar demikian dari kakek nenek moyang kita ini beragama. Begitu. Okay? Itu janji Allah. Tapi nggak mesti satu orang. Satu orang oke, tayyib, tapi nggak mesti hanya ada satu orang. Ada orang-orang yang menguatkan dia di zamannya. Di zaman, apalagi di zaman a'immah, begitu banyak imam. Okay? Ada Imam Syafi'i di masa itu, di zaman yang sama ada Imam Ahmad bin Hanbal,
di abad yang sama ada Imam Maliknya juga rahimahullah. Dan ada para a'immah ahlus sunnah di zaman yang sama bisa jadi. Dan terakhir diakui oleh para ahli ilmu, mujaddid terakhir adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi apakah hanya ada Syekh Al-Albani saja di masa itu? Enggak. Di masa itu ada Syekh bin Baznya juga. Ada Syekh Utsaiminnya juga rahimahumullah. Ya kan? Dan para masyayikh lain. Dan mereka semua sepakat mujaddid zaman ini Syekh Al-Albani rahimahullah. Enggak mesti satu orang. Ada yang lain yang menguatkannya. Jadi di mana Allah Subhanahu wa taala membawakan hidayah kepada para manusia melalui individu-individu ini. Ya? Nah, individu-individu demikian inilah yang seolah-olah memiliki banyak keutamaan pada diri mereka sehingga yu'allimun nasal khair, menyampaikan kepada manusia kebaikan. Ya? Kalau mau dilihat patternnya, kalaupun ada pentolan-pentolannya di zaman tertentu, thayyib, ada juga yang lain yang menguatkan di zaman tersebut. Bahkan di zaman Nabi dan Rasul. Di zaman Rasul ada Nabi. Di zaman Isa alaihissalam dikuatkan juga oleh Nabi. Lain. Di zaman Musa alaihissalam dikuatkan oleh Nabi. Lain ada. Ada Harun. Ya kan? Dan lain-lain. Ya. Nah, ada orang-orang yang membawa hidayah kepada para manusia. Kalaupun yang jadi mujaddidnya satu di zaman tersebut, tapi bukan berarti nggak ada yang lain di penjuru-penjuru negeri kaum muslimin yang membawakan hidayah kepada para manusia. Keberuntungan yang besar, rahmat Allah yang besar bagi individu-individu, bagi hamba-hamba Allah yang berada di sekitar sini. Yang bersahabat dengan mereka, ngikutin vibes mereka, dapat bimbingan mereka, bahkan dapat privilege mungkin setiap ada permasalahan nanya, ngepon, dapat privilege, apalagi dekat sini. Ya Syekh ini dapat privilege. Itu rahmat besar dari Allah buat mereka yang berada di sini. Yang dapat hidayah ini, yang bawa hidayah ini. Kalau mau dipatternkan, kalau mau dibikin polakan. Mereka yang peduli keselamatan akhirat akan mensyukuri keberadaannya di sekitar orang-orang ini. Ya, seringkali individu-individu yang unik dengan sifat-sifat yang unik di masanya, nggak ada lagi yang kayak dia, istilahnya begitu. Nggak ketemu lagi yang kayak dia di zaman yang sama, gitu. Ya, demikian para a'immah. Al-Imam Asy-Syaukani pada masanya, Al-Imam As-San'ani pada masanya, Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab pada masanya. Ya. Ya. Nah, bagi kita yang menemukan orang-orang yang berada di sekitarnya atau di sekitar orang-orang yang membawakan hidayah itu, agar kita ikuti vibes-nya. Jangan dilawan, ikuti arus yang baik itu. Jangan dibantah, jangan ini. Atau jangan diingkari, malah justru ikuti arus tersebut. Kalau kita lihat sejarah perjalanan manusia dijadikan pos-pos hidayah Allah Subhanahu wa taala ini dibawakan oleh para hamba-hambanya itu demikian. Ya, pusat-pusatnya itu demikian. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kana ummah. Dia adalah sebuah umat. Yani kekuatan idealismenya, kekuatan jiwanya, kepribadiannya. Belum lagi pengetahuannya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan poin inti kehidupan di tauhidnya, di sunnahnya. Dia ini yang kayak dia gak ketemu lagi di zaman ini atau berapa zaman berikutnya. Gak ketemu lagi yang kayak gini. Itu ummah. Ya. Tayyib. Ini setelah menggambarkan betapa mulianya Mu'adz demikian radhiyallahu anhu, baru Ibnu Taimiyah menyampaikan poinnya. Tsumma innahu sallallahu alaihi wasallam wassa hadhihi wasiyah. Lihatlah betapa posisi mulia Mu'adz di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mewasiati kepada Mu'adz wasiat ini, wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ulima
annaha jami'ah. Dari situ dapat kita fahami bahwa betapa wasiat tersebut adalah wasiat yang sangat jami'ah, menghimpun seluruh nilai kebaikan. Man ahabba akhah falyusih. Maka barang siapa yang mencintai saudaranya, agar ia menyampaikan wasiat kepada saudaranya tersebut yang dicintainya. Sebagaimana Rasul mencintai Mu'adz radhiyallahu anhu, dan Rasul menyampaikan wasiatnya kepada Mu'adz radhiyallahu. Sampaikan nilai-nilai kebaikan, kunci-kunci kehidupan, kunci-kunci keselamatan yang kau tahu sebatas ilmumu kepada orang-orang yang kau cintai. Man ahabba akhah falyusih. Barang siapa yang mencintai saudaranya, maka agar ia berwasiat kepada saudaranya tersebut. Zain? Tayyib? Wahia kadzalik liman aqalaha, dan betapa wasiat tersebut menghimpun seluruh nilai kebaikan bagi mereka yang memahaminya. Ma'annaha tafsirul wasiyah al-Qur'aniyah. Padahal wasiat tersebut adalah tafsiran dari wasiat Qur'ani, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling banyak menerapkan nilai ketakwaan pada dirinya. Tuh, gitu. Maka hakikatnya wasiat dari Al-Quran demikian. Ya? Al-Quran memacu kita untuk banyak-banyak menerapkan nilai ketakwaan pada diri kita. Ya? Dimotivasi kita dengan hadiah itu, bahwa di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling banyak menerapkan nilai ketakwaan. Ya? Tayyib, kita sampai dulu, situ dulu. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.